Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pada pagi hari ini kita akan sharing terkait dengan asuhan keperawatan pada pasien dengan diabetes mellitus ya. Ada yang tahu apa itu DM? Boleh share dulu apa itu diabetes mellitus? Oke, DM itu memang penyakit yang banyak ya, baik di dunia itu kurang lebih 9,3% ya. Kemudian di Asia Tenggara, di Indonesia itu menduduki urutan ketiga ya, hampir 11,3%. Jadi banyak punya ya, penderita diabetes mellitus. Nah, sebelum ke DM gitu terus tahu terkait dengan anatomi fisiologi ya. Kita tahu DM itu akibat ya dari salah satu organ tubuh kita yaitu pankreas. Di mana di pankreas itu ada sel-sel yang disebut dengan Langerhans ya. Di mana ada sel beta dan juga sel alfa. Sel beta itu apa? Sel yang mengeluarkan hormon insulin yang fungsinya apa? Untuk mengatur kadar gula darah atau glukosa darah. Kemudian sel alfa alfa itu apa? Yang produksi glukagon ya, yang dimana glukagon itu sebalik dari insulin fungsinya yaitu meningkatkan kadar glukosa dalam darah. Jadi sebenarnya ininya normalnya gitu ya. Kalau apa namanya? Kalau darahnya kurang glukosa, maka sel alfa akan mengeluarkan glukagon. Kemudian kalau banyak gula dalam darah, nah si sel beta mengeluarkan insulin. Normalnya seperti itu. Nah kalau dilihat dari gambar ini, teman-teman ya, nah ini kan pankreas ya. Pankreas itu tadi kan mengeluarkan glukagon dan juga insulin. Ya dimana tadi kita tahu kalaupun kadar gula dalam darah tinggi, maka pankreas akan mengeluarkan apa? Insulin ya. Tapi sebaliknya kalau kadar gula dalam darah rendah, maka pankreas akan melepaskan glukogen ya. Jadi gitu ya terkait dengan ini. Jadi ini sebaliknya. Apa namanya? Kalau gula darah tinggi, glikogennya dikeluarkan. Kalau apa namanya? Kalau rendah, sorry, kalau rendah, kalau gula darah tinggi, maka insulin yang dikeluarkan. Gitu ya prosesnya. Nah, apa sih diabetes mellitus itu? Yaitu banyak definisi yang tapi definisi mengarah sama ya, kumpulan gejala ya yang timbul dengan adanya peningkatan kadar gula darah. Jadi atau glukosa akibat kekurangan insulin baik absolut atau absolut itu karena insulinnya memang tidak ada gitu ya, tidak diproduksi atau juga karena sensitivitas insulinnya apa namanya kurang atau kurang insulinnya. Jadi ingat sekali lagi diabetes mellitus itu apa terkait dengan peningkatan kadar gula dalam darah ya, akibat kekurangan insulin absolut atau relatif. Nah, klasifikasi secara umum ada dua, yang besarnya sebenarnya ada yang lain, tapi yang besarnya ini ada DM tipe 1 dan DM tipe 2. Bedanya apa? Kalau DM tipe 1 umumnya eh, apa namanya sejak kecil ya. Ini umumnya yaitu masalah pankreasnya tadi ya, sel betanya tidak mengeluarkan insulin, tidak bisa mengeluarkan. Tapi DM tipe 2 itu masih bisa, kadang masih bisa ya mengeluarkan insulin tapi sedikit ya. Jadi itu yang DM2 dan ini umumnya DM2 itu pada dewasa ya karena lifestyle gitu ya, gaya hidup dan sebagainya ini bisa menyebabkan DM tipe 2. Bagaimana patofisiologi dari tipe 1? Tipe 1 itu kan tadi terkait dengan kerusakan sel beta. Ya ini kenapa rusak? Bisa karena eh, masalah terkait dengan imun sistem kita juga gitu ya. Imunologi. Dimana apa? Ini eh, kerusakan autoimun sel beta pankreas ya, di mana si antibodi kita gitu ya menganggap sel-sel eh, sel-sel dari sel beta itu musuh, jadi dihancurkan. Sehingga apa kalau dihancurkan, jadi tidak bisa lagi memproduksi insulin. Nah ini ya normalnya ya
Normalnya kan kalau orang tidak diabetes itu dia kan mengeluarkan insulin. Nah, insulin dikeluarkan berarti saat kadar gulanya tinggi ya. Nah, insulin itu bekerja seperti apa? Dia bekerja seperti kunci ya. Jadi glukosa itu dia semacam semacam alat untuk membuka kunci agar agar gula bisa masuk ke dalam sel. Apa fungsinya glukosa masuk ke dalam sel itu untuk jadi energi, nanti akan menjadikan sel punya energi ya. Bisa bisa bekerja dan sebagainya itu karena ada glukosa yang masuk ke dalam sel. Jadi ingat, si glukosa dalam darah tidak bisa masuk ke dalam sel kalau tidak ada kuncinya yang bukanya, ya yang dibukain. Jadi buka sama insulin sehingga nanti gulanya itu habis masuk ke dalam sel. Nah, ini kalaupun yang tipe satu gimana? Jadi kan udah rusak ya, berarti tidak ada insulin sehingga apa? Nanti kadar glukosa dalam darahnya akan tinggi ya, dan tidak bisa itu untuk masuk ke dalam sel ya. Si glukosanya tetap ngumpul dalam darah, berarti kan peningkatan kadar gula darah nanti. Kemudian yang kedua itu terkait DM tipe 2 ya. DM tipe 2 apa? Ya, biasanya sih masih bisa produksi insulin dengan sedikit gitu ya. Nah, ini apa yang akan terjadi? Nah, insulinnya itu ibaratkan tadi kan seperti kunci ya. Nah, kalaupun dia sedikit, berarti kan akan bisa sih gula darah bisa dimasukkan dalam sel hanya dapat dalam sedikit. Atau juga apa? Mungkin bisa dibuka, tapi ternyata apa namanya kunci atau reseptornya kurang. Ya, jadi sehingga apa glukosanya sedikit yang masuk ke dalam sel, sehingga apa namanya glukosa yang keluar darah. Jadi karena sedikit jumlah insulinnya atau juga karena reseptornya ya, kunci reseptor yang nempelin apa yang membuka eh, apa namanya saluran untuk dalam selnya sedikit gitu ya, sehingga apa ini ya, jadi kadang-kadang itu yang dinamakan dengan resisten insulin ya. Jadi insulinnya tidak bisa, udah sedikit tapi tidak juga bisa membuka maksimal. Lihat gambar ya, insulin kan seperti kunci tuh. Pas kuncinya masuk ya, nah ke dalam sel si glukosa masuk seperti itu. Jadi kunci ya, kalau nggak ada itu nggak bisa. Ya teman-teman, video nanti coba cek ya, nonton terkait videonya. Nah, itu yang healthy itu kan mengeluarkan insulin, kemudian glukosanya masuk ke dalam sel. Kalau tipe satu emang tidak ada insulinnya, teman-temannya ini tidak ada insulinnya nih, sehingga glukosanya di luar aja ya. Yang tipe 2 insulinnya ada masih diproduksi, tapi reseptornya tadi apa namanya tidak bisa memasukkan glukosa eh, ke dalam sel. Jadi tidak maksimal lah, tuh ya tidak bisa masuk semua. Setelah itu apa tanda gejalanya? Umumnya yang ada poliuria ya. Jadi sering buang air kecil. Polidipsi berarti dia apa namanya sering haus ya. Polifagia sering lapar, berat badan turun dan penglihatan kabur. Itu ya umumnya yang terjadi pada manifestasi klinis atau tanda gejalanya. Nah ini ya contohnya kenapa polidipsi? Ya ini karena kita tahu tadi kan peningkatan kadar gula darah itu apa? Air akan tertarik keluar dari sel, menyebabkan dehidrasi di sel tersebut ya, intraselulernya. Kemudian nanti akan memberitahu ke dalam otak bahwa ini kita kekurangan cairan. Makanya minum terus gitu ya. Kemudian poliuria, ini karena apa? Poliuria itu kan hiperglikemia, nanti si gula akan apa namanya berusaha untuk dikeluarkan ya lewat urin ya. Jadi dikeluarin terus. Polipagia ini terkait dengan apa namanya rasa apa rasa lapar yang berlebihan. Ya kan si selnya tadi tidak bisa ada glukosa tapi tidak bisa masuk ke dalam sel. Jadi selnya kelaparan ya. Kemudian berat badan turun dan juga lelah. Metabolisme tubuh tidak berjalan sebagai seharusnya. Jadi orang yang DM itu lemas gitu ya, seperti itu. Komplikasinya teman-teman ya bisa yang akut itu hipoglikemia ya. Kemudian koma diabetik, ada juga yang lainnya kan bisa namanya DKA ya, diabetik ketoasidosis ya. Jadi itu juga bisa menyebabkan seperti itu. Kronisnya gejala makrovaskuler ya dalam pembuluh darah biasanya atau juga mikrovaskuler.
Nah, bagaimana kalau tidak ditangani ya, ya ke mata nanti retinopati bisa CAD coronary artery disease ya karena tadi banyak plak biasanya muncul gitu ya. Kotak ya kemudian ke apa namanya ke persarapan nanti teman-teman ya. Jadi namanya polineuropati ya neuropati. Jadi kaki kebas gitu kan. Ginjalnya apa? Ginjalnya rusak ya, diabetic nephropathy. Nah, bagaimana kriteria DM ya teman-teman ya? Jadi kriteria DM itu secara umum ada diabetes, pradiabetes dan normal. Ini bagaimana lihat yang pertama dengan HbA A1C ya. Ini dalam persentase nih umumnya terkait dengan melihat terkait dengan kandungan gitu ya. eh, apa namanya hemoglobin yang mengikat insulin ya. Dicek ya, dicek gula darahnya nanti kalau lebih dari 6,5 itu diabetes ya. Kalau kurang dari 5,7 normal. Kemudian dicek gula darah puasanya ya. Kalau emang tidak bisa sekali dicek gitu ya, mungkin habis makan atau seperti apa. Tapi ini menunjukkan nih lebih dari 126 itu diabetes, 100 sampai 125 itu pra, kalau kurang normal. Kalau glukosa eh, plasma 2 jam nih ya. Jadi 2 jam plasma ini lebih dari 200 yaitu DEM kalau kurang dari 140 normal atau juga gula darah sewaktu ya normalnya kan 70 sampai 150. Nah, pengelolaan DM dan seperti apa? Yang pertama dengan edukasi ya. Jadi perlu diberikan edukasi kepada pasien DM ya. Bagi perawatan kaki gitu gimana, kemudian kalau di rumah seperti apa, kemudian makan juga harus di apa namanya? Diajarkan ya. Latihan jasmani, olahraga, intervensi dan juga mungkin perlu obat-obatan. Nah, untuk materi edukasi mungkin disampaikan terkait dengan pencegahan komplikasi diet gitu kan, olahraga. Kemudian kalaupun obat berarti kan cara-cara minum obat, perawatan kaki seperti apa ya, penanganan hipoglikemia, hiperglikemia seperti apa dan sebagainya. Itu yang perlu dilakukan ya edukasinya. Nah, perencanaan makan ini dibagi tiga secara umum ya, tiga porsi besar, pagi 20%, siang besar ya, kemudian sore 25. Kemudian standar makanan jadi makannya umumnya apa namanya karbohidrat yang banyak ya, nasi dan sebagainya itu karbohidrat, protein dan juga ada lemak. Kemudian jasmani ya olahraga berarti kan dianjurkan untuk olahraga lah, jalan kayak gitu ya atau seperti apa. Tapi hati-hati jalan juga sepatunya jangan sampai terlalu kenceng. Kemudian di jalan jangan sampai nggak pakai sepatu gitu kan. Hati-hati orang-orang DM itu. Perawatan kaki mungkin perlu pakai kaos kaki, kemudian kuku juga hati-hati ya. Kemudian apa namanya kebersihan kaki kadang-kadang kan kebas gitu kan dan sebagainya. Intervensinya ya dengan bisa obat ya teman-teman ya pada tipe DM tipe 2 ya karena misalnya itu biasa pakai obat-obat hip obat diabetik ya obat hipoglikemik oral atau juga insulin ya kalau nanti sama obat nggak mental ya sama insulin ya. Nah, obat-obatannya memang ada banyak ya teman-teman nanti dicek ya. Ada untuk pemicu sekresi insulin, berarti kan untuk meningkatkan insulin ya diproduksi oleh sel beta tadi ya, sulfonil sulfonilurea ya. Atau juga penambah sensitivitas terhadap insulin jadi metformin gitu ya. Itu untuk sensitivitas jadi tadi biar si glukosa ya, apa namanya insulin itu bisa langsung masuk ke sel ya sensitivitasnya ditingkatkan atau juga menghambat absorpsi glukosa ya ini umumnya berarti eh, di usus ya jadi jangan sampai terlalu banyak menyerap nah itu ada obatnya juga untuk menghambat penyerapan baca nanti ya kalau insulin teman-teman ada short acting kemudian intermediate ada long acting ya short actingnya Actrapid gitu kan kemudian intermediate-nya Humulin dan juga ada long acting namanya Lantus ya. Ada long di sini nggak ditulis ya. Ada long acting Lantus. Ada juga yang ultra short acting katanya Novorapid. Ya, ini bagaimana ya terkait dengan kinerjanya ya. Contohnya shock acting Actrapid gitu kan. Jadi habis habis diinjeksi dia 30 menitnya harus makan ya karena efeknya cepat gitu ya. Itu.
Penyuntikannya di mana ya? Umi subkutan ya teman-teman. Lokasinya bisa di tangan gitu ya, di perut, di apa namanya itu, di paha ya. Umumnya banyak kan di perut ya, penyuntikan insulin. Nah, bagaimana pengkajiannya? Pengkajiannya ya, pengkajian secara umum tetap ya teman-teman ya. Berarti kan riwayat kesehatan, kemudian dikaji ada keturunan tidak DM-nya, kemudian cek berat badannya, keluhan saat ininya gitu ya. Kemudian tanda gejalanya dicek, obat-obatan yang diminum, dan sebagainya. Ya nanti beberapa yang ditemukan mungkin ya dia ngeluh kram gitu kan. Kemudian ada hipertensi, pusing, gangguan penglihatan, perkembangannya gimana? 3P tadi poliuria, polidipsi, polifagia gitu ya. Kemudian di urinnya ditemukan gula, contohnya glukosa gitu ya. Itu. Nah, ini kasus teman-teman nanti coba di jadi teman-teman diskusikan ya. Ini contohnya seorang wanita usia 45 tahun datang ke poli penyakit dalam saat dicek gula darahnya 250, didapatkan keluhan kesemutan pada area tangan dan kaki, terasa mati rasa. Kemudian apa wanita tersebut memiliki riwayat DM tipe 2? Apa diagnosa keperawatan yang tepat untuk kasus di atas? Ini pilih ya. Nanti didiskusikan dan nanti di kelas kita diskusi ya. Mungkin itu teman-teman yang bisa disampaikan nanti untuk videonya tambahan nanti akan dikirimkan ya. Mudah-mudahan lebih memahami. Demikian teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau tidak ada nanti coba baca ulang, kemudian pahami ya nanti di kesempatan lain bisa didiskusikan ya. Demikian teman-teman. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.